Halo teman-teman, kenalin namaku Ana. Aku mau jelasin nih beberapa hal mengenai tubektomi. Sebelumnya teman-teman tahu tidak, apa itu oviduk atau tuba falopi? Tuba falopi atau oviduk adalah saluran dengan panjang sekitar 10-13 cm yang menghubungkan antara indung telur atau ovarium dengan rahim. Adapun fungsi dari oviduk atau tuba falopi adalah yang pertama sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi. Yang kedua yaitu sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan atau yang biasanya kita sebut proses fertilisasi. Tahukah teman-teman, apa hubungan antara tuba falopi dengan tubektomi? Mari kita simak penjelasan tubektomi berikut ini. Pengertian tubektomi. Tubektomi berasal dari dua kata yaitu, tub yang berarti tuba falopi, dan tomi, yang berarti potong. Sehingga, dapat kita simpulkan, jika tubektomi berarti, memotong saluran tuba falopi. Lalu, dengan dipotongnya saluran tuba falopi ini, diharapkan sel telur tidak dapat masuk ke dalam uterus, sehingga dapat mencegah terjadinya proses pembuahan, atau bertemunya sel telur dengan sperma. Jadi, dapat kita simpulkan mengenai perbedaan tuba falopi dengan tubektomi. Tuba falopi merupakan organnya, sedangkan tubektomi merupakan prosedurnya. Adapun nama lain dari prosedur ini yaitu, yang pertama, tubektomi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu yang kedua, ligasi tuba. Yang ketiga, sterilisasi. Dan yang terakhir yaitu, MOW atau metode operatif wanita. Keempat nama tersebut memiliki dan merujuk ke makna yang sama, yaitu, pemotongan atau pengikatan saluran tuba falopi, yang apabila sudah dipotong, maka saluran tuba falopi tidak dapat dikembalikan lagi seperti semula. Oleh karena itulah, prosedur tubektomi termasuk metode kontrasepsi yang bersifat permanen. Meski begitu, saluran tuba falopi yang sudah pernah dipotong dapat disambung kembali. Akan tetapi, kemungkinan untuk terjadinya kehamilan sangatlah kecil. Prosedur tubektomi. Tubektomi dapat dilakukan melalui dua prosedur pembedahan, yaitu, open surgery atau operasi terbuka, dan juga, laparoskopi. Untuk teknik open surgery, dilakukan dengan cara membedah perut kemudian dilakukan pemotongan atau pengikatan saluran tuba falopi. Teknik ini biasanya dilakukan bersamaan pada saat pasien melakukan operasi sesar. Sedangkan, untuk teknik laparoskopi, hanya menggunakan sayatan kecil di dinding perut dekat pusar sehingga proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Adapun cara tubektomi dapat dibedakan menjadi dua cara, yaitu, berupa pemotongan saluran tuba falopi, dan penjepitan saluran tuba falopi. Keunggulan tubektomi. 1. Prosedur yang aman. 2. Risiko komplikasi jarang terjadi. 3. Efektif untuk jangka panjang. 4. Mengurangi resiko kanker ovarium. 5. Tidak mempengaruhi aktivitas hubungan seksual. 6. Tidak mempengaruhi produksi hormon. 7. Tidak mempengaruhi menstruasi. 8. Tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Dan yang terakhir, memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dalam mencegah kehamilan. Kelemahan tubektomi. Komplikasi tubektomi. 1. Trauma. Yang dimaksud trauma di sini adalah trauma pada organ-organ di sekitar saluran tuba falopi secara tidak sengaja.
2. Infeksi pasca operasi, biasanya ditandai dengan luka bekas sayatan yang tidak sembuh-sembuh, demam, dan nyeri pada perut. 3. Perdarahan. Perdarahan timbul apabila terjadi kebocoran organ. Ketiga, komplikasi dari penggunaan obat anestesi. Dan yang terakhir yaitu, kehamilan etopik. Kehamilan etopik merupakan kehamilan di luar kandungan, sehingga proses kehamilan harus dihentikan. Itulah penjelasan singkat mengenai tubektomi. Semoga, setelah mendengarkan penjelasan singkat tersebut, teman-teman semua menjadi lebih paham mengenai tubektomi, baik dari pengertian, prosedur, keunggulan, kelemahan, dan juga komplikasi. Jika begitu Ana izin pamit undur diri. Sampai bertemu di video edukasi selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.